Om Swastiastu, saya sebagai Bendesa Desa Adat Tegas Kanginan akan menyampaikan upaya pencegahan COVID-19 di wilayah Desa Adat Tegas Kanginan. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yaitu setelah pembentukan Satgas Gotong Royong COVID-19 akan dilanjutkan dengan yang pertama nunasice secara skala dan niskala di Pura Kayangan 3 Desa Adat Tegas Kanginan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pencegahan yang akan disampaikan oleh tim dari bidang edukasi. Baik, saya selaku tim edukasi di Desa Pekraman Tegas Kanginan akan menjelaskan terkait dengan COVID-19. 1. Penularan COVID-19. Virus COVID-19 ini penularannya yaitu melalui kontak yang didapat melalui droplet atau percikan atau partikel pada saat kita akan berbicara atau bersin, sehingga orang yang berada di sekitar kita akan menderita penyakit COVID-19. Nomor 2, berkembang biaknya virus COVID-19 karena ditularkan melalui kontak atau percikan, sehingga apabila kita bersin ada benda yang berada di sekitar kita atau di depan kita seperti umpamanya meja, endel-endel pintu yang kita sering pegang, kemudian permukaan benda yang berada di sekitar kita yang dengan jarak 1 meter bisa tertular. Kontak secara langsung seperti bersalaman, menyentuh benda-benda yang kita tidak ketahui sumbernya, sehingga bisa menularkan melalui kontak. Nomor 3, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan dalam mengurangi COVID-19, melakukan cuci tangan, kemudian melakukan edukasi dengan etika batuk yang benar, kemudian mengajarkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat atau penduduk yang datang untuk memudahkan kita melakukan monitoring. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan melakukan edukasi secara langsung bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Apabila Anda memiliki masker kain, masker ini bisa dipakai kembali dengan dicuci dengan menggunakan sabun, kemudian dijemur di sinar matahari dan disetrika. Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda batuk pilek? Yang pertama, tutuplah mulut dan hidung Anda dengan menggunakan tisu atau dengan sapu tangan. Setelah itu, kemudian buanglah tisu Anda pakai ke tempat sampah. Kemudian, apabila tidak memiliki tisu atau sapu tangan, bisa menggunakan lipatan tangan atas saat Anda batuk atau flu. Tetapi sebelum melakukan itu, sedikit berpalinglah dari orang yang ada di sekitar Anda. Setelah itu, kemudian lakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir atau bisa menggunakan dengan gel antiseptik. Baik, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku hidup bersih sehat atau biasa disingkat dengan PHBS. Selain virus corona, sekarang sedang zamannya musim hujan. Hal penyakit yang dapat disebabkan karena musim hujan ini biasanya adalah DHF atau dikenal oleh masyarakat awam yaitu demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini kita ketahui dapat menular melalui nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Jadi beberapa poin dari perilaku hidup sehat yang dapat kita terapkan selama terjadinya wabah demam berdarah ada 5 poin. Yang pertama yaitu cuci tangan. Cuci tangan tidak hanya mencegah untuk COVID-19 saja, tetapi bisa untuk segala jenis penyakit. Mencuci tangan yang baik dan benar di bawah air mengalir dengan sabun merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Yang kedua yaitu PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Ini bisa dilakukan dengan cara 3M. 3M yaitu menguras, menutup, dan menimbun.
menimbun, menguras dan menutup barang-barang yang dapat menjadi genangan air atau tempat penyimpanan air, di mana hal tersebut bisa menimbulkan terjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama adalah menimbun barang-barang bekas yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya genangan air. Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air, dan yang ketiga adalah menguras tempat-tempat penampungan air seperti tempat penampungan air di dapur dan di kamar mandi. Poin yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini yaitu misalnya sering melakukan olahraga yang rutin untuk menjaga stamina tubuh kita sendiri. Poin selanjutnya adalah tidak merokok. Yang terakhir adalah air bersih. Air bersih di sini sangat disarankan untuk selalu menjaga kebersihan air, baik air yang dimasak ataupun air yang diminum setiap harinya. Baik, begitulah PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih. Untuk penduduk pendatang, keluarga dan pekerja pendatang yang baru datang dari luar daerah, diharapkan segera melapor ke Klian Banjar atau petugas Satgas Covid Corona 19. Segera melakukan karantina mandiri di rumah untuk mencegah penyebaran dan kontak langsung dengan masyarakat setempat. Tetap jaga jarak, hindari bepergian yang tidak perlu, tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Semoga penyebaran virus corona ini segera bisa diatasi. Berikut saya di sini akan menjelaskan 6 langkah mencuci tangan dan langsung mempraktekkannya. Pastikan air yang digunakan dalam mencuci tangan yaitu air yang mengalir, menggunakan sabun dengan standar, basuh tangan di air yang mengalir, tutup air, kemudian gunakan sabun secukupnya. Langkah pertama yaitu gosok-gosok telapak tangan. Yang kedua, gosok-gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga yaitu sela-sela jari. Yang keempat, gerakan dengan cara mengunci jari. Yang kelima yaitu dengan cara gerakan memutar pada jempol. Gerakan yang keenam yaitu dengan cara mengerucutkan jari tangan, kemudian digosok-gosokkan pada telapak tangan. Kemudian selanjutnya bilas tangan. Seperti itulah proses mencuci tangan yang telah saya peragakan. Pastikan Anda selalu mencuci tangan jika kontak dengan orang lain ataupun kontak dengan barang-barang yang tidak diketahui asal-usulnya. Salah satu pencegahan yang dapat kita lakukan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona yaitu membersihkan lingkungan rumah dengan menggunakan cairan desinfektan. Cairan desinfektan di sini merupakan cairan yang dapat membunuh virus atau kuman penyakit. Cairan ini bisa disemprotkan kepada perabotan rumah atau benda-benda yang sering berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Berikut ini contohnya adalah handle pintu. Sebelum kita membersihkan bagian-bagian yang kemungkinan terkontaminasi dengan virus, kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah melakukan cuci tangan seperti biasa di air mengalir dengan menggunakan sabun. Dengan kedua adalah menggunakan masker. Masker di sini bertujuan untuk mencegahnya kita menghirup virus atau toksit yang ada di sekitar rumah kita. Pertama adalah menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh permukaan yang akan dibersihkan. Kemudian dilap merata. Dan tunggu hingga kering, barulah kita dapat menggunakan perabotan rumah tersebut kembali. Selain melakukan desinfektan, kita dapat pencegahan yang kedua yaitu tetap membersihkan lingkungan rumah seperti mengepel lantai dengan menggunakan sabun atau cairan pembersih. Yang kedua adalah menjaga lingkungan tetap bersih dan menyediakan tempat sampah di setiap rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu memperhatikan lingkungan tetap sehat dan bersih. Benda kedua yang sering bersentuhan dengan masyarakat yaitu adalah meja. Dalam membersihkan meja, yang pertama sama seperti yang sebelumnya yaitu memastikan cairan desinfektan memenuhi semua meja. Kemudian dibersihkan secara merata. Tunggu hingga kering dan meja dapat digunakan kembali. Setelah melakukan pembersihan di lingkungan rumah, pastikan kita mencuci tangan kembali. Mengusahakan selama melakukan pembersihan tidak menyentuh area wajah supaya tidak menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh kita. Lakukan cuci tangan dengan bersih di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Demikian upaya-upaya yang dapat kami lakukan dalam pencegahan COVID-19 di lingkungan Desa Adat Tegas Kanginan. Semoga dengan pencegahan COVID-19 ini pandemi cepat
berakhir dan masyarakat Desa Adat Tegas Kanginan kembali sehat walafiat. Om Santi 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 Om.